Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini, saya Pendeta Sylvia Mamuaya boleh berjumpa bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam perenungan bersama sebagai Gereja Masihi Injili di Minahasa di bawah tema mingguan Orang Percaya Duta Penyembuhan Holistik. Sebelum kita membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap karyamu di kehidupan kami, untuk semua yang boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup ini. Walaupun kami sadari, dalam mencari Tuhan seringkali kami terjebak pada pencarian yang salah. Kami menuntut kesembuhan untuk sebuah sakit, kami menuntut berkat untuk sebuah keadaan tertekan ataupun kelepasan dari pergumulan. Kami tak pernah sadar tuntutan dan permintaan kami kepada Tuhan harusnya sesuatu yang lebih membawa kami kepada Tuhan, membawa kami kepada kekekalan. Harusnya kami terus berdoa untuk sebuah pengampunan dosa, karena kami tahu pengampunan dosa jauh lebih bernilai daripada sebuah kesembuhan. Dan karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di saat ini boleh memberi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengar, kiranya dimampukan Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bersama bagian pembacaan firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik ketika kita membaca bagian pembacaan di minggu berjalan ini, khususnya sebagai Gereja Masihi Injili di Minahasa. Mengapa? Sebab memang di banyak tempat saat ini ada begitu banyak orang berkerumun di suatu tempat tertentu atau ke orang tertentu untuk kesembuhan jasmani. Sangat berbeda ketika membaca bagian ini. Bagian ini secara khusus justru mengarahkan kita untuk memahami bahwa kesembuhan itu bukan hanya tentang bagaimana saudara dan saya sehat secara fisik, tapi sehat dari dosa yang ternyata jauh lebih penting dari sekedar sehat jasmani. Kita perhatikan, Markus 2 ini sebenarnya menceritakan tentang kisah dari seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Mulai dari ayat 1 disebut bahwa sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Entah ini rumah siapa yang dimaksud dalam bagian ini, mungkin rumah kenalannya, rumah temannya, atau memang rumah persinggahannya Yesus sendiri yang terletak di Kapernaum. Tapi berita yang tersirat dari yang tersurat ini menjadi catatan penting bahwa ada beberapa hari
yang kosong sebelum tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah Kapernaum. Mengapa Markus mencatat ini? Mari kita lihat ayat sebelum dari bacaan kita dari pasal 1. Dikisahkan bahwa di perikop sebelum pembacaan kita ini, yang terjadi ialah Yesus sempat melarang. Saat ada seorang yang sakit kusta, kemudian disembuhkan oleh Yesus, dia melarang untuk memberitakan, menyebarkan peristiwa kesembuhan itu. Tetapi mungkin karena kegembiraan atau apapun alasannya, dia justru menyebarkan informasi itu kemana-mana. Dan hal ini yang membuat Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Padahal di ayat 38 dari pasal 1 disebut bahwa Yesus ingin melakukan pemberitaan Injil ke kota-kota yang berdekatan di lokasi saat dia ada di kota itu. Di kota-kota mana? Kota-kota di daerah provinsi Galilea. Ayat 39 dari pasal 1. Jadi singkat cerita, Yesus tidak dapat lagi masuk secara terang-terangan ke kota-kota di daerah Galilea sebab si kusta yang sembuh itu sudah memberitakan tentang Yesus sang penyembuh itu. Maka pemberitaan Injil untuk beberapa hari dihentikan oleh Yesus. Mengapa? Karena indikasi yang paling mungkin ialah orang-orang pasti akan mengerumuni Yesus. Mereka pasti minta sembuh. Lalu apakah Yesus tidak baik? Karena tidak mau melayani mereka untuk memberi penyembuhan? Mengulur waktu beberapa hari karena tidak mau bertemu orang banyak? Saya rasa tidak begitu. Tapi mengapa Yesus justru di ayat 45 dari pasal 2 mengatakan ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Maka inilah pesan yang penting yang seharusnya sebagai seorang Kristen kita bijak menyikapinya. Apa itu? Bukannya Yesus tidak baik karena tidak mau repot urusan orang-orang sakit. Tapi menghindari orang banyak yang mengerumuninya untuk minta sembuh dari sakit akan memberinya ruang untuk mencapai misi utamanya, yaitu pasal 1 ayat 38. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Maka mari kita perhatikan maksud Yesus ini dengan membandingkannya berdasarkan bacaan kita saat ini. Saat tersiar kabar bahwa Yesus ada di suatu rumah, orang-orang datang berkerumun sampai tidak ada lagi tempat. Bahkan di pintu masuk pun tidak. Dan saat kesesakan itu terjadi, Yesus yang tetap memberitakan Injil itu justru dikejutkan dengan hadirnya 4 orang yang menggotong seorang lumpuh untuk dibawa pada Yesus. Saya berpikir mungkin mereka teman, tapi Alkitab tidak mencatat itu. Catatan yang disebut hanyalah mereka membuka atap rumah itu. Atap yang di atas rumah. Saudara-saudara jangan membayangkan bahwa sungguh nekat keempat orang ini. Bongkar rumah kan namanya. Mengapa saya katakan jangan kita bayangkan salah? Sebab rumah di masa itu berbeda dengan rumah kita sekarang. Dan struktur rumah Israel di masa Yesus juga tak bisa kita bayangkan dengan struktur rumah kita di Indonesia. Sejak masa lalu maupun masa kini. Di Israel, rumah-rumah berbeda strukturnya, demikian juga bahan bakunya. Kalau kita membuka Google mungkin di situ akan nampak struktur rumah di mana Yesus hidup. Itu biasanya dari bebatuan, batu kapur putih. Tapi bukan bahan bakunya batu lalu dipindah-pindahkan. Tapi lokasinya memang di daerah bebatuan. Jadi dari sebuah gunung batu, biasanya batu kapur mereka menggali, memahat dan membentuk ruangan-ruangan yang pada beberapa bagian ditaruh batu-batu khusus. Ada sumber yang mengatakan dindingnya dipahat dengan batu dicampur tanah liat yang digiling, tapi yang pasti bentuknya tak sama dengan bayangan kita tentang rumah. Rumah mereka terdiri dari biasanya 3 lantai. Lantai 1 itu biasanya tempat ternak atau tembikar atau tempat masak mereka.
Lantai 2 itu tempat biasanya mereka berkumpul. Beberapa juga dijadikan kamar-kamar. Tapi ada juga lantai 3 paling atas. Lantai atas itu biasanya ditaruh hasil-hasil bumi. Itu yang disebut dengan sotoh rumah. Di situ biasanya juga orang menaruh jerami. Pada banyak saat, mereka juga bisa menjadikan itu sebuah kamar. Dan penghubung antara lantai 2 dan lantai 3 ialah sebuah seperti lubang yang biasanya dinaik turuni manusia. Dengan dipisahkan penutup mungkin dari papan kayu, ada yang mengatakan juga dari keramik. Tapi ada pemisahnya. Bisa dibongkar, bisa dipasang kembali. Kalimat mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak lalu membuka atap yang di atasnya. Lalu kalimat sebelum tidak ada tempat lagi, bahkan dibuka pintu pun tidak. Maka indikasi yang paling tepat ialah keempat orang itu karena hanya satu pintu masuk. Dahulu setiap rumah hanya memiliki satu buah pintu. Akhirnya keempat orang itu nekat naik dari samping dengan susah payah. Ataupun malah memanjat menaikkan orang sakit itu bersama tempat tidurnya. Dan jikalaupun saya membayangkan kalau ada tangga di situ, beberapa penafsir juga mengatakan hal itu, tapi mungkin tidak ada tangga. Karena kalaupun menyediakan tangga di luar rumah, indikasinya akan mengundang pencuri. Dan pasti memang tidak ada tangga. Dan dengan pintu utama satu-satunya, dengan kerumunan orang banyak, memang sangat tidak mungkin membawa orang lumpuh itu pada Yesus. Maka cara yang paling mungkin dengan struktur rumah seperti itu ialah memanjat dinding rumah dengan tali ataupun alat sederhana di masa itu. Dan saya bisa bayangkan sulitnya menaikkan orang sampai ke lantai 3 seperti itu. Apalagi mengangkatnya dengan tilam atau tempat tidur sekaligus. Dan tindakan membuka atap yang di atasnya, jangan saudara-saudara bayangkan adalah tindakan tidak sopan. Karena bayangan kita atap seperti atap di Indonesia, atap di negara kita. Karena memang atap itu biasanya bisa dibuka dan ditutup kembali oleh pemilik rumah. Itu yang disebut dengan sotoh, seperti yang saya katakan tadi. Yang biasanya juga jadi tempat ditaruh jerami ataupun bahan makan mereka. Jadi ini bukan tindakan tidak sopan, tapi lebih tepatnya mungkin tindakan nekat. Saya katakan nekat karena apa? Karena jikalaupun mereka bisa mengangkat orang lumpuh itu dengan cara mengikatnya di punggung, lalu membawanya sampai ke atas, menjadi cukup nekat karena itu merupakan tindakan penuh resiko. Resiko karena bukan hanya orang lumpuh itu saja yang dibawa, tapi juga tempat tidurnya, tilamnya. Maka setelah atap dibuka, yang terlebih dahulu diturunkan apa? Tilamnya, tempat tidur orang lumpuh itu. Dan tilam itu bukan hanya sekedar kain biasa dalam bayangan kita. Orang lumpuh hanya tidur di kain. Kamus Bahasa Indonesia menyebut tentang tilam itu disebut sebagai matras. Memang mungkin tidak sekelas matras Comforta, King Coil, atau Airland, Uniland. Tapi kemungkinan terbesar tempat tidur itu pasti tidak ringan. Jadi kemungkinannya ialah 4 orang membawa orang lumpuh itu bersama tempat tidurnya. Di rumah, mendekati rumah itu, mereka ke samping dan saat mau naik ke atas mereka berdua membawa orang lumpuh, 2 membawa tilam. Mungkin itu yang paling masuk di akal. Dan berbantu-bantuanlah mereka, saling menolong. Maka saat sudah di atas, yang lebih dahulu turun ialah tilam, tempat lumpuh, tempat orang lumpuh itu berbaring. Tidak sama dengan gambar-gambar kalau kita melihat di Google ada orang lumpuh dengan tempat tidur diturunkan. Karena Alkitab memang mencatat tilamnya lebih dahulu diturunkan. Nah, karena memang keempat orang itu pasti memikirkan resiko. Kalau orang lumpuh itu turun bersama tilamnya, kalaupun pakai tali lalu miring, resikonya pasti terjatuh. Tapi tentu tidak menjadi penting. Saudara-saudara dan saya tahu bahwa kronologinya secara mendalam seperti ini atau seperti itu. Karena yang penting dan cukup kita tahu ialah beritanya. Bahwa Yesus melihat iman mereka. Lalu bagaimana iman mereka saat itu? Penginjil Markus mengatakan
mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Maksudnya Yesus, karena orang banyak, lalu mereka membuka atap. Maka iman seperti apa yang dimiliki keempat orang ini kalau kita membaca ayat ini? Iman dalam konteks bacaan kita ini terarah pada bukan bagaimana keinginan mereka bertemu dengan Yesus lewat pintu utama sebagai satu-satunya pintu bisa terpenuhi, tapi sekalipun mereka harus melalui jalan yang lain, jalan yang sulit itu pun tidak mengendorkan keyakinan mereka untuk bertemu dengan Yesus yang dipercayai mereka bisa menolong si lumpuh. Apa artinya? Kalau kau beriman, bukan berarti pintu tujuanmu, maksudmu, rancanganmu, jalanmu harus benar-benar sama seperti jadi maunya kita. Tapi harus kita mengerti dengan benar, jalan, cara, dan arah seringkali menjadi berbeda dengan ekspektasi berpikir kita tentang pertolongan Tuhan menurut apa yang kita pandang baik. Tapi percayalah, saat kau menunjukkan imanmu kepada Kristus, artinya menaruh harapmu bahwa Dia sanggup menolongmu. Meskipun kau sebenarnya sedang ada di jalan yang tak kau inginkan untuk kau lalui, Yesus tetap hadir memberikanmu apa yang menurutnya baik dalam pemandangannya. Mengapa saya katakan baik dalam pemandangannya Yesus? Karena saat keempat orang itu berharap orang lumpuh itu akan disembuhkan, ternyata ucapan yang keluar pertama di luar dari bayangan mereka untuk dialami orang lumpuh itu. Sebab Yesus justru berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Aneh kan saudara? Tujuannya mau membuat orang lumpuh sembuh. Cuma dikatakan dosamu diampuni. Sayangnya, ungkapan Yesus ini seringkali juga di zaman ini tak lagi bernilai. Karena seringkali orang lebih mementingkan sembuh daripada diampuni dosanya. Dan ucapan Yesus ini pun sempat membuat beberapa ahli Taurat berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi pikiran mereka segera diketahui Yesus. Lalu ia mengatakan pada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Karena memang Yesus mengetahui isi hati mereka. Yesus bilang, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Karena memang bagi saya pun dua kalimat itu berbeda. Mengatakan dosamu sudah diampuni jauh lebih pendek, jauh lebih mudah daripada mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. 3 kata dan 5 kata. Benar tidak? Lalu mengapa Yesus sampai mengatakan demikian? Dan inilah sebenarnya yang menjadi pesan utama bacaan kita. Apa itu? Saat Yesus ternyata lebih memprioritaskan memberikan pengampunan dosa terlebih dahulu ketimbang memberi kesembuhan secara jasmani. Ini bukan berarti kesembuhan tidak menjadi penting. Tapi ternyata bagi Yesus pengampunan dosa jauh lebih penting dari sekedar membuat orang lumpuh itu bisa sembuh dari sakit jasmaninya. Karena memang sakit dosa itu jauh lebih berbahaya dan perlu segera dengan cepat mendapat kesembuhan. Dan kelihatannya bagi Yesus sakit jasmani yang butuh pertolongan tidak menjadi cukup penting. Sehingga memang tidak diprioritaskan Yesus diberikan kepada orang lumpuh itu. Sayang betul memang banyak orang Kristen sekarang tak lagi terlalu memusingkan sakit dosa mereka. Yang penting justru sekarang adalah bagaimana mereka tetap sehat secara jasmani. Bahasa kita kan asal sehat-sehat, bisa beraktivitas, berkat Tuhan melimpah. Sakit dosa seperti hati busuk pa orang, sakit mengiri orang, nimbole ta sontong kacili, tapela besar. Hari-hari tipu-tipu, dusta-dusta, towo-towo. Ini boleh dapat kritik marah. Sakit dosa tidak mengasihi pun pilih-pilih. Yang orang suka orang kasihi, yang tidak ya sudahlah. Sakit dosa tutup-tutup tangan, tidak mau menolong sesama. Injak hidupnya orang. Sakit, ambil hak hidup orang. Sakit-sakit dosa apa saja. Seringkali terasa biasa bagi tubuh asal sehat. Malah seringkali sakit jasmani. Apalagi yang bisa membuat kita
sampai mati sepertinya lebih mengerikan daripada mati rohani karena dosa. Dan orang lebih menghindari sakit jasmani ketimbang sakit rohani. Betapa mengerikannya sakit dosa, sakit yang seharusnya segera kita obati, segera kita pulihkan, segera kita sembuhkan. Mengapa menjawab kecurigaan para ahli Taurat sekaligus menegaskan keberadaannya? Yesus memberi penegasan kepada mereka bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengapa penting dipertegas Yesus? Agar para ahli Taurat tahu bahwa Yesus Kristus adalah Anak Manusia. Dia bukan hanya sekedar memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit jasmani, tapi juga berkuasa mengampuni dosa. Karena Dia adalah Allah itu. Maka akhirnya oleh perintah Yesus pula, orang itu bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi ke hadapan orang-orang. Sehingga banyak orang memuliakan Allah. Bahwa yang begini belum pernah mereka lihat. Apa pesan firman untuk kita? Ayat 1 dan 2. Ayat ini sebenarnya lanjutan bacaan pasal sebelum. Yang menjadi menarik bahwa ternyata Yesus memiliki misi yang lebih penting dari sekedar misi menyembuhkan orang. Karena bagi Yesus, misi pemberitaan Injil itu jauh lebih penting dilakukan. Dan ingat saudara, jikalau saja Yesus sampai tinggal di tempat-tempat sepi karena mau menghindari orang banyak yang mengerumuninya hanya untuk minta kesembuhan secara jasmani. Pernahkah saudara sadari saat sebenarnya kita pun seringkali mencari Yesus dengan cara dan tujuan yang sama. Cari Yesus hanya untuk sebuah kesembuhan. Saya tidak mengatakan bahwa sembuh dari sakit tidak penting. Namun ingat saudaraku, carilah Yesus. Berkerumunlah mencari Dia, bukan untuk sebuah kepentingan jasmani, kepentingan di kefanaan. Tapi carilah Dia karena firman-Nya. Sebab Injil yang kau dengar akan membuatmu mengalami sembuh yang jauh lebih berkualitas dari sekedar sembuh dari sakit jasmani, yaitu sembuh dari sakit dosa. Kedua, ayat 3-4. Jadilah sesama yang saling baku tolong. Sama seperti keempat orang tadi. Jangan jadi sesama yang baku todong, baku benci, baku feyem, baku kasih ciri, baku kasih rugi, baku ajar. Padahal hari-hari masuk gereja. Saling bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kalau ada saudara yang susah, jangan tutup matamu, tutup tanganmu, tutup dompetmu, jangan tutup hatimu. Teladan keempat orang tadi yang berupaya dengan sungguh mau menolong si lumpuh adalah isyarat penting bagi gereja masa kini juga. Lakukan semaksimal mungkin apapun yang bisa kau lakukan untuk memberi arti bagi sesama. Dan jangan pernah berhenti melakukannya. Atau melakukannya hanya untuk sebuah tujuan dan konten tertentu. Tuhan tahu maksud hatimu. Jikalau pada akhirnya saat kau menolong, kau kehilangan tenagamu, kehilangan waktumu, kehilangan uangmu. Segala apa yang sebenarnya jadi kepuasan di hidupmu. Jangan pernah kau merasa rugi karena itu. Ingat, Kristus sudah menanggung dosamu. Kau berhutang padanya. Membayar sebanyak apapun kepada Kristus yang sudah menanggung dosamu. Itu tidak akan pernah cukup membayar kasih-Nya bagimu. Apalagi kamu tidak melakukannya. Saya memberikan contoh sederhana. Secara manusia, dalam ukuran saya memberi contoh, misalnya Kristus membayar dosamu dengan harga 1 bilion. Kau berbuat baik 1 kali, 1 rupiah. 2 kali, 2 rupiah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1000 kali. Dan kau merasa itu sudah sangat banyak. 1000 berbanding 1 bilion. Kau takkan pernah cukup membayar 1 bilion kasih-Nya Tuhan. Itu hanya hitungan saya secara sederhana. Apalagi memang tak bisa terbayarkan. Apalagi kau tidak melakukannya. Pesan ketiga, ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman apa yang dimiliki keempat orang itu? Iman di tengah ketidakmungkinan.
Karena apa? Karena pintu masuk satu-satunya sudah dipenuhi orang banyak dan penuh sesak. Dan harapan mereka untuk berjumpa dengan Yesus tidak kendor hanya karena persoalan kerumunan orang banyak. Lalu apakah tindakan mereka membongkar atap mengindikasikan pada kita bahwa orang mesti paksa Tuhan supaya Tuhan tolong orang sehingga akhirnya semua cara termasuk cara-cara yang tidak berkenan pun harus orang backing? Saya rasa tidak begitu artinya. Tapi membuka atap untuk bisa menurunkan si lumpuh supaya bisa memperoleh sembuh dari Yesus mengartikan bahwa mereka tak pupus harapan untuk bisa berjumpa Yesus. Mereka tidak terkalahkan oleh keadaan dan kenyataan. Mereka tetap percaya, tetap berharap bahwa bisa menemukan Yesus di kesulitan apapun yang mereka hadapi. Bahkan meski mereka harus menghadapi tembok rumah yang tinggi, mereka akan memanjatnya. Bahkan sekalipun sulitnya hidup membuat mereka mungkin pada akhirnya bisa menyerah. Ternyata tidak. Mereka tak menyerah begitu saja. Seharusnya kita pun begitu. Lalu apakah iman kemudian bisa berarti kau harus paksakan Tuhan supaya mengikuti caramu dan maumu? Tidak, saudara. Beriman dalam konteks bacaan kita ialah mereka tidak dapat membawanya. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Di atas Yesus. Kalimat ini bisa berarti mereka tidak dapat bertemu Yesus untuk membuat si lumpuh sembuh. Lalu mereka melakukan sesuatu yang besar supaya bisa bertemu dengan Yesus. Saudara dan saya ada di situasi apa? Mereka melakukan sesuatu yang besar supaya bisa bertemu dengan Yesus. Karena tak pupus pengharapan. Saudara ada di situasi apa? Putus harapan atau terus berpengharapan pada Tuhan? Pesan keempat, ayat 6-10. Saat Yesus tahu pikiran dalam hati ahli-ahli Taurat, padahal mereka ke sana sebenarnya kan mau mencari Yesus untuk mendengar firman. Tapi karena hati mereka sudah tak baik mungkin ya, maka di mana saja pun selalu merancang yang jahat dalam hatinya. Saat saudara ke gereja, saudara melayani, saudara dengar firman. Saudara pokoknya sedang ada dalam kegiatan rohani kekristenan. Tapi pikiran dalam hatimu merancang sesuatu yang tidak baik. Berpikir yang tidak baik. Bahkan kegiatan keagamawian baikmu pun menjadi tidak baik. Karena pikiran dalam hatimu sudah tidak baik. Dan Tuhan tahu itu. Saat kau melayani tapi berpikir bahwa kalau kita begini kita mau dapat puji. Kalau kita begitu kita mau dapat tolak. Padahal sebenarnya waktu dapat tolak kamu sedang mengerjakan sesuatu yang benar. Tapi akhirnya kau mundur karena takut dapat tolak. Tuhan tahu pikiran dalam hatimu. Saat kau melayani untuk sebuah keunggulan diri, kau beribadah untuk sebuah citra dunia, kau punya konten-konten apapun, bahkan pun saat sedang berbuat baik. Tuhan tahu itu saudaraku. Maka berhati-hatilah dengan pikiran dalam hatimu. Selanjutnya. Bagi Yesus mengucapkan pengampunan dosa jauh lebih mudah daripada mengucapkan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara dan saya perlu tahu, tindakan Yesus ini harusnya menyadarkan kita. Satu, pengampunan dosa jauh lebih penting daripada sembuh dari sakit jasmani. Maka orang-orang sakit jangan cuma minta baik, minta juga ampun dosa. Itu lebih penting. Sebab kalaupun kau sembuh, ada saat kamu mati, kamu tetap mati. Tapi saat kau baik dari dosa, sekalipun kau mati, sembuh dari dosa akan membawamu hidup abadi bersama Bapa di sorga. Kau sembuh juga. 2. Mengatakan dosamu sudah diampuni adalah sesuatu yang jauh lebih mudah daripada bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terkadang ada sesuatu yang menurut Tuhan jauh lebih mudah dilakukannya di hidupmu. Jangan itu kau tolak. Jangan kau tuntut sesuatu yang menurut pandanganmu jauh lebih baik. Sebab ingat, pengampunan dosa jauh lebih mahal daripada sebuah sembuh dari sakit. 3. Tindakan Yesus ini adalah dengan tujuan supaya
kamu tahu Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi pengampunan dosa diberikan Yesus waktu itu lebih utama dari kesembuhan jasmani. Ialah supaya orang tahu Yesus berkuasa memberikan pengampunan dosa. Dan supaya orang tahu sembuh dari sakit tidak lebih penting dari sembuh dari dosa. Maka jemaat, carilah sembuh dari dosa. Jangan ke pendoa ini atau ke pendoa itu hanya untuk sembuh dari sakit. Sembuh dari popedoi, sembuh dari susah hidup. Jangan. Carilah sembuh dari dosa. Dan datanglah pada Yesus. Dia berkuasa memberikan itu padamu. Minta itu. Kalau kau sembuh dari dosa, biar di dunia kurang makan remah-remah sama seperti Lazarus si miskin itu. Biar sakit borok sampai mati, tapi duduk di pangkuan Abraham. Jangan minta sembuh dari sakit. Jangan minta selalu sehat-sehat Tuhan atau minta berkat-Mu limpah di hidupku. Jangan. Sehat badani belum tentu bikin orang baik dari dosa. Tapi baik dari dosa, so pasti mau bawa orang pesakit-sakit jasmani di dunia, mau baik di sorga. Pesan kelima, ayat 11 sampai 12. Tuhan ternyata sanggup kasih baik. Dan oleh tindakan kasih baiknya, orang memuliakan Allah. Sampai dorang bilang, yang begini belum pernah dorang lihat. Maksudnya tuh nekat sampai angka orang kan, mungkin kan. Nah saudara, jemaat di masa itu memang jemaat yang masih mula-mula. Jemaat yang butuh tanda, butuh mujizat, supaya bisa memuliakan Allah. Beda ya dengan torang. Torang harusnya lebih dewasa. Itu tahun kurang lebih masih tahun awal Masehi. Kan kurang lebih Kristus datang 2 sebelum Masehi. Dan sampai 30 tahun dan sampai 33 tahun masa penginjilannya. Itu artinya itu masih jemaat mula-mula. Kurang lebih itu tahun 31 Masehi. Orang ada di 2023 Masehi. Masa kualitas imanmu hanya untuk sebuah mujizat? Kamu 2023, kamu sudah mengenal Kristus. Apalagi kamu seorang Kristen. Jangan cuma Kristen mujizat. Cari-cari mujizat. Bukan tidak boleh cari-cari sembuh. Bukan tidak boleh cari-cari berkat. Tapi apakah nanti ada berkat, nanti ada sembuh, baru kau memuliakan Allah? Harusnya kita lebih dewasa sebagai seorang Kristen daripada pengikut jalan Tuhan yang dulu di masa-masa abad-abad pertama. Sekarang sudah 2023, maka kualitas imanmu jangan iman mujizat. Ingat, Yesus menghindari orang banyak dan pergi ke tempat-tempat sepi hanya karena dia mau misi utamanya memberitakan Injil menjadi lebih utama daripada memberi kesembuhan. Jalankan misi kita sebagai pemberi kesembuhan dosa lebih utama daripada pemberi kesembuhan jasmani. Kau boleh menyembuhkan secara jasmani, tapi kesembuhan rohani jauh lebih penting. Tapi ada juga orang tanya begini, tapi kan saya hanya pendeta, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni dosa? Ingat, kita bukan Yesus. Tapi kita Kristen yang tahu apa itu dosa. Ingatkan dirimu, ingatkan saudaramu akan hal itu. Dengan begitu kau akan membawa dia sembuh, supaya tidak lagi jatuh dalam dosa. Akhirnya, sembuh dari sakit, dosa jauh lebih baik dari sembuh dari sakit fisik. Saudara mau pilih yang mana? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal firman-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuliakan Engkau untuk kesempatan boleh memberitakan firman-Mu bagi jemaat lewat media sosial ini. Kiranya jemaat-Mu boleh mendapat berkat dengan pemahaman yang benar dalam pengiringan akan Tuhan.
Agar kami tidak hanya mencari Tuhan untuk sebuah kesembuhan jasmani kalau kami sakit. Tidak hanya mencari Tuhan untuk sesuatu yang menjadi tujuan hidup kami. Tapi kami benar mau mencari Tuhan karena kami sadar kami perlu pengampunan dosa. Kami perlu Tuhan menuntun hidup kami supaya tidak jatuh dalam dosa. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua di saat ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin.